Seiring pemisahan Khmer dari Kerajaan Chenla, pusat kejayaan berkembang di Angkor, merangkul Hindu Shiva dan Buddha Mahayana sebagai agama resmi. Puncak kemasan dicapai saat Angkor berubah menjadi ibu kota yang megah, dihiasi dengan struktur monumental seperti Angkor Wat dan Bayon, mencerminkan kekuatan dan kekayaan Khmer. Asia Tenggara menyimpan cerita gemilang dari Kerajaan Khmer, sebuah kekaisaran yang mendominasi peta politik dan budaya pada rentang waktu yang luar biasa, mulai dari tahun 802 hingga 1432 Masehi. Tempatnya berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kamboja, meluas hingga Laos, Thailand, dan Vietnam. Berdiri di atas pijakan sejarah, Kerajaan Khmer dimulai dengan Jayawarman II, seorang pangeran yang menciptakan jejaknya di Jawa Tengah selama pemerintahan Wangsa Shailendra. Hubungan budaya, diplomasi, politik, dan perdagangan pun tumbuh subur antara Khmer dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sriwijaya di masa pemerintahan Raja Jayawarman II. Seiring dengan pemisahan diri dari Kerajaan Chenla, pusat pemerintahan Khmer berkembang di Angkor dengan Hindu Shiva dan Buddha Mahayana sebagai agama resmi. Puncak kemasan dicapai ketika Angkor menjadi ibu kota yang megah, dengan struktur monumental seperti Angkor Wat dan Bayon yang mencerminkan kekuatan dan kekayaan Khmer. Keberagaman kepercayaan juga tercermin melalui dukungan penguasa terhadap berbagai keyakinan. Tapi, takdir berubah ketika Kerajaan Ayutthaya dari Thailand berhasil menaklukkan Khmer pada abad ke-15. Ibu kota pun dipindahkan ke Phnom Penh, menjadi pusat perdagangan utama di sepanjang Sungai Mekong. Meskipun peninggalan sejarah tertulis Kerajaan Khmer kini tak dapat ditemukan, warisan ini tetap hidup melalui situs arkeologi, relief candi, catatan Tiongkok, dan prasasti dalam berbagai bahasa, termasuk Sanskerta, Pali, Birman, Jepang, bahkan Arab. Era keemasan dimulai pada tahun 800 Masehi, saat Jayawarman II menjalin ikatan keluarga dengan penguasa Angkor. Pada tahun 802, Jayawarman II kembali ke Kamboja, mendirikan Kerajaan Khmer, dan menyatakan dirinya sebagai keturunan Dewa Siwa dengan gelar Dewa Raja, menjadikan kerajaannya merdeka dari kekuasaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah. Raja Jayawarman II memerintah pada 802 sampai 835 Masehi, memulai periode Angkor dengan upacara suci di Gunung Mahendra Parwata, kini Phnom Kulen. Upacara keagamaan, yang dikenal sebagai kultus Dewa Raja, diabadikan dalam prasasti Candi Esdok Kaktom di puncak gunung, menobatkan Jayawarman II sebagai penguasa jagat. Ibu kota Hariharalaya, yang kini dikenal sebagai Roluos, pun didirikan di ujung utara Tony Sap. Dengan begitu, Kerajaan Khmer menulis bab baru dalam sejarah Asia Tenggara, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam budaya dan arsitektur megah. Pada tahun 889 Masehi, gemerlap kekuasaan memancar ketika Raja Yasowarman I memasuki singgasana. Tak hanya dikenal sebagai penguasa ulung, tetapi juga sebagai arsitek brilian. Dalam catatan prasasti, namanya gemilang terpampang sebagai pembangun kota yang tak tertandingi, Yasodharapura, yang berdiri gagah di sekitar Harihatalaya. Berselang beberapa waktu, Isbarai, waduk megah, berdiri sebagai saksi bisu atas kehebatan Yasowarman I, dilengkapi dengan beberapa candi Hindu yang memperkaya kekayaan budaya Kerajaan Khmer. Menginjak awal abad ke-10, bayang-bayang pembelahan menghampiri kerajaan ini. Jayawarman IV menciptakan babak baru dengan mendirikan ibu kota di Kokher, sekitar 100 km dari Angkor. Namun, semangat penyatuan kembali muncul saat Rajendra Warman II, 944–968 m, memutuskan untuk mengembalikan istana kerajaan ke Yasodharapura. Meskipun abad ke-12 dikenal sebagai masa konflik dan perebutan kekuasaan, namun di balik kerumitan itu, cahaya kemasan Kerajaan Khmer mulai bersinar. Ketika Raja Suryawarman II, tahun 1113 sampai tahun 1150 m, berkuasa, kerajaan ini meraih puncak kejayaan dengan bersatu kembali dan memperluas wilayahnya yang sangat luas. Suryawarman II memimpin tak hanya dengan kebijaksanaan, tetapi juga keberanian. Kerajaan Mongharipunjaya di barat tunduk, wilayah selatan hingga semenanjung Malaya tercurahkan di bawah bendera kekuasaannya, dan Angkor Wat, gugus bangunan megah yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu, muncul sebagai salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Namun, di balik kejayaan, bayang-bayang kepahitan merayap saat Suryawarman II gugur. Pemberontakan menghantui, dan kekejaman menggulingkan raja yang berkuasa. Tetapi harapan dan keberanian kembali bersinar saat Raja Jayawarman VII, tahun 1181 sampai tahun 1219 m, bangkit untuk mengatasi pemberontakan. Di mata sejarah,
Jayawarman VII dianggap sebagai raja terbesar kerajaan Khmer. Menghadapi tantangan, Jayawarman VII memimpin pasukan dengan gagah berani, berhasil mengalahkan Champa pada 1203, dan menaklukkan sebagian besar wilayahnya. Ia merajut kembali keutuhan kerajaan Khmer dengan membangun ibu kota baru, Angkor Thom. Selain itu, jaringan jalan yang luas, rumah peristirahatan, pusat kesehatan, dan candi megah, termasuk Candi Agung Bayon, memperlihatkan kehebatan kreativitas dan kebijaksanaan Jayawarman VII dalam memimpin kerajaannya menuju kejayaan yang abadi. Abad ke-14 menjadi saksi bisu kemunduran megahnya kerajaan Khmer, sebuah epik yang tak terhindarkan dari kepunahan. Para sejarawan bersama-sama mengungkap beberapa alasan yang menjadi pemicu tergelincirnya kebesaran Khmer, menciptakan lanskap keruntuhan yang tak terhindarkan. Salah satu katalis utama adalah peralihan agama yang mengguncang sendi-sendi sosial dan politik kerajaan. Dari Hindu Wisnu Siwa, Khmer tergoda untuk menembrak dunia Buddha Theravada. Gelombang perubahan ini menciptakan gelombang kekacauan dalam sistem kerajaan yang telah berjalan selama berabad-abad. Perebutan kekuasaan internal yang seperti dendam tak berkesudahan antara para pangeran Khmer turut membayangi kisah tragis ini. Ambisi dan intrik di dalam istana menjadi bayangan gelap yang menggerogoti stabilitas, memasukkan Khmer ke dalam labirin perebutan kekuasaan yang membingungkan. Pemberontakan dan invasi dari luar, yang melibatkan Vietnam dan Thailand, menjadi batu loncatan berbahaya yang merusak keamanan dalam negeri Khmer. Kejayaan yang sudah menjadi legenda terancam oleh arus pemberontakan yang menggemparkan. Tak kalah mematikan adalah wabah dan penyakit yang melanda tanah Khmer. Kesehatan yang goyah dan kurangnya sistem kesehatan yang andal mengguncang fondasi kesejahteraan rakyat, menciptakan lapisan kelemahan di tengah tekanan yang semakin berat. Ekologis yang rusak oleh tangan manusia juga menyumbang pada runtuhnya kekayaan Khmer. Penebangan liar dan kerusakan lingkungan menciptakan ekosistem yang tidak stabil, memaksa masyarakat untuk menghadapi tantangan baru yang tak terduga. Abad ke-15 menjadi penutup tragis bagi kerajaan Khmer ketika Ayutthaya dari Thailand menaklukkan mereka. Phnom Penh kemudian menjadi pusat perdagangan yang penting di sepanjang Sungai Mekong. Meskipun demikian, petunjuk bahwa Angkor tidak sepenuhnya terlupakan masih mencuat, terperangkap dalam perseteruan dengan Phnom Penh dan kemunduran ekonomi yang memandu kerajaan Khmer ke pintu kelam kepunahan. Dalam gemerlap sejarah kerajaan di Nusantara, keberadaan Medang atau Mataram kuno seperti tersembunyi di balik tirai kebesaran. Meski menjadi salah satu kerajaan besar, penelitian tentang Medang masih belum banyak dilakukan, membuat gemerlapnya terkubur dalam misteri. Namun, baru-baru ini, kehadiran data lisan dan tertulis, termasuk Laguna Inscription di Filipina, mulai membuka tirai gelap seputar Medang yang lama terkubur. Laguna Inscription di Filipina menjadi titik terang yang memicu peneliti untuk lebih gencar mengungkap misteri sejarah Medang. Ekspansi Medang ke Asia Tenggara, terutama Khmer, Kamboja, dan Champa, Vietnam, membawa efek traumatis yang mencuat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi cerita seram di kalangan masyarakat. Periode gemilang Medang terjadi pada masa pemerintahan Raja Rakai Panangkaran, 744-784 M, yang dijuluki Sri Vairivara Viramartana atau pembunuh musuh-musuh yang gagah berani. Prasasti Kelurak tahun 782 M mengabadikan julukan ini. Penyerbuan armada Jawa ke wilayah Asia Tenggara mencapai puncaknya ketika mereka berhasil mengalahkan kerajaan Chenla dan menawan seorang pangeran muda. Pangeran muda tersebut, dikenal sebagai Jayavarman II, kemudian dipulangkan ke Kamboja pada masa pemerintahan Rakai Panaraban, 784-803 M. Di tahun 802, melalui prasasti Esdok Kaktom tahun 1052 M, Jayavarman II melaksanakan upacara kemerdekaan, melepaskan diri dari pengaruh Jawa, dan menjadi raja pelindung dunia bagi kerajaan barunya, Khmer. Penting untuk dicatat bahwa Jayavarman II tidak melupakan tradisi Jawa, terutama dalam mendirikan patung dewa yang menjadi sesembahannya sebagai wujud raja. Warisan sejarah ini ternyata berlanjut hingga abad ke-20, di mana Raja Norodom Sihanouk dari Kamboja memerdekakan dirinya pada tanggal 9 November tahun 1953. Mirip dengan kisah Jayavarman II lebih dari seabad sebelumnya, Sihanouk diangkat sebagai pahlawan besar Kamboja, menyandang gelar yang sama dengan pendahulunya yang memerdekakan diri dari Jawa, Jayavarman II.